Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur atas berbagai macam nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih pertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman wal Islam, dan semoga seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah, dan kelak insyaallah pada akhirnya semua kita diwafaqkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, berkumpulkan bersama keluarga, sahabat, guru khusus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Khawat liman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai kalimat tasmi', yaitu sami'allahu liman hamidah. Kemudian kita masuk di antara daripada bacaan salat yang berikutnya adalah inda sujud. Ketika sujud adalah membaca at-tasbih, membaca tasbih. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pembacaan tasbih ini disebutkan yang pertama di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza sajada, ketika engkau sujud, faqala fi sujudihi, maka bacalah di dalam sujudmu kalimat yaitu subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la itu yang paling pendeknya. Subhana rabbiyal a'la. Ya, kata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling pendek. Ya, nanti ada yang panjangnya. Subhana rabbiyal ya a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, zat yang maha tinggi. Nah, kalimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bacaannya subhana rabbiyal a'la. Nah, Ustaz, lalu bagaimana ada penamaan wa bihamdihi ataupun yang lainnya? Kalimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hadis riwayat Imam Abi Dawud, Imam Tirmidzi, ya, batas kalimatnya dalam hadisnya adalah kalimat subhana rabbiyal a'la. Adapun wa bihamdihi itu disebutkan maka kalimatnya begini, wa huwal adna. Itu yang paling pendek. Berarti kalau ada kalimat yang paling pendek, berarti ada dua tambahan. Ya, maka disebutkan juga oleh wazan al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah, jumhur ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali, ada penambahan kalimat wa bihamdihi. Wa bihamdihi yang biasa kita pakai, ya. Wa bihamdihi. Kalau dia apa? Diwasalkan, kalau disukunkan menjadi wa bihamdihi, ya. Kalau dibaca wasal langsung tiga-tiga, umpamanya mana subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau waqaf subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian di kota iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti jangan heran ketika ada sebagian umat Islam ini, ya, yang benar cuma subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdihi. Kenapa? Karena dia cuma mengambil zahir hadis tadi. Hadis tadi ada penyampaian sampai subhana rabbiyal a'la. Adapun para jumhur ulama menambahkan di mana di antara kalimat wa wal adna itu yang paling pendek.
Ya, artinya ada penambahan, bahkan di dalam hadis-hadis yang lain ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada bacaan yang lain tambahan dari kalimat subhana rabbiyal a'la. Ya, jumhur ulama menambahkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan juga ada kalimat ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penambahan dari bacaan yang lain adalah subuhun qudus rabbul malaika war ruh Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqa wa sawwara wa syaqqa sam'a wa basara tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu di antaranya, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam Abi Dawud. Itu penambahannya di antaranya, ya. Kemudian juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu doa. Bahkan disebutkan juga di dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dari Imam Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Waktu yang terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya di saat dia sujud. Fa'aksiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa kamu ketika sujud. Maka kalimatnya tidak ada sujud terakhir. Kalimatnya hanya menyebutkan ketika sujud. Artinya nak memperbanyak doa itu tidak hanya di sujud terakhir, ya. Di setiap sujud, ya. Ataupun cuma nak ambil terakhir, laju, ya. Nak di setiap sujud, laju, ya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja artinya ketika kita berjamaah, yang pertama imam harus ngerti kondisi makmumnya, ya. Jangan panjang niat, kenapa? Tidak semua makmum bisa melakukan sujud yang lama. Kemudian juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah pun sebagai makmum pun harus ngerti kalau imamnya dalam mau sujud, kita pun tidak usah lama-lama ketika sujud, ya. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bahas dulu kalimat subhana rabbiyal a'la, ya. Itu di antara bacaan yang terkecil, yang paling pendek. Ada pun ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa jumlahnya? Jumlahnya tidak terbatas. 3 kali, 4 kali, 7 kali. Selama sujud itu dia membaca, karena versi imam itu kan ada yang macam-macam. Ada yang agak lama, ada yang sedang, ya. Kadang-kala imamnya belum selesai, makmumnya selesai baca tasbih. Boleh tak usah ditambah lagi, meneruskan baca tasbih tadi? Ya boleh. Kami amal 3 kali, laju. Nak selama sujud tadi sampai nunggu imam dia bangkit dari sujudnya, baca tasbih tadi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Belum juga tegak iman, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Masih belum juga, ya. Andai kata kita dah baca doa yang lain tadi, lalu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau kita hafal dengan doa-doa yang saya sebutkan tadi, ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi, subhan qudus rabbul malaika war ruh Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqa wa sawwara wa syaqqa sam'a wa basara tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu pelajaran apa yang dapat kita ambil ketika membaca bacaan sujud ini? Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dengan hadis yang kita bacakan tadi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah pada waktu ia melakukan sujud. Fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa ketika sujud itu. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, kita mulai, ya, merasakan kedekatan kita kepada Allah di saat sujud, ya. Yang pertama ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lafaz yang pertama subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, Tuhan yang paling tinggi.
Ya, maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bacaan kita ini kita menyatakan diri kita bahwa pengikraran kita, pengakuan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi di atas segala-galanya. Ya, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala, baik itu sifatnya ataupun zatnya. Ya, maka Allah Maha Tinggi. Ketika kita memikirkan ada makhluk yang lebih tinggi derajatnya, pangkatnya, jabatannya, maka itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bandingkan dengan sifatnya Allah, ketika kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ini, maka disitulah ditanamkan dalam jiwa kita bahwa Tuhan Allah itu yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih meninggi daripada sifat dan kekuasaan daripada Allah itu sendiri. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan juga dalam Al-Qur'an, ya, walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Dan bagi Allah lah misal sifat yang tertinggi dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Maha Tinggi. Artinya apa? Ketika kita mengantarkan kita kepada Allah yang Maha Tinggi, maka ketika itu pun dalam diri kita mulai menghilangkan ketika kita terpaku, bersandar kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pun bersandar atau meminta bantuan kepada makhluk, hanya sifatnya adalah melalui perantara makhluk itu Allah berikan kemampuannya untuk bisa memberikan bantuan kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang Maha Tinggi dan Maha segala-galanya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya dari sini juga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, syaitan senantiasa memberikan keraguan-keraguan, was-wasan kepada kita, ya. Sebagaimana disebutkan daripada Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, ya, apa kata beliau? Ya, disebutkan asy-syaitanu jathimun ala qalbi bani Adam fa idza sa'a wa qala waswasa fa idza dzakara khanasa. Syaitan itu, ya, kadang-kadang mendekat dalam jiwa seorang hamba, seorang anak-anak, ya. Ketika mereka lupa, ya, maka mereka lalai, was-was, mereka ragu-ragu. Fa idza dzakarallah, ketika mereka ingat kepada Allah, maka hilanglah keraguan itu. Maka kadang-kadang iman yang dimuliakan Allah, tidak jarang kita kadang-kadang sebelum sholat itu banyak terpikir sesuatu, ya, banyak terpikir sesuatu. Lalu kita berusaha untuk menghilangkan itu semua. Entah kita membaca doa, entah kita yang lainnya. Andai pun masih juga, artinya apa? Paling tidak kita sudah berusaha untuk menghilangkan keraguan itu. Kenapa? Karena syaitan senantiasa mengganggu tadi. Paling tidak kita katakan subhana rabbiyal a'la, Allah Tuhanku yang Maha Tinggi. Kemudian juga iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kalimat ini juga digunakan, ya, sebagai umat Islam sebagai dalil, ya, mengatakan bahwa Allah itu berada di suatu tempat. Dia ini, ya, bertetap di atas arsy, ya. Jadi tidak heran nanti kalau ada orang tanya di mana Allah di atas, ya. Ada yang berpendapat semacam itu. Cuma dulu ulama benar, yang masuk di atas ya bukan di atas itu, bukan artinya duduk itu. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak semisal sesuatu. Artinya apa? Yang pertama memahaminya pokoknya Allah itu tinggi, berada di suatu tempat, dan jangan membayangkan Allah itu seperti makhluk. Selesai. Itu cara yang pertama. Pokoknya jangan pokoknya tidak usah dipikirkan. Pokoknya Allah itu ada di suatu tempat lagi. Yang kedua bukan. Apa? Dia ditakwil. Kenapa? Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu menguasai segala sesuatu,
saking kuasanya Allah, maha tingginya Allah, maka dikatakan mintalah kepadaku, sesungguhnya aku dekat. Semua tingkah laku perbuatan kita yang tidak diketahui oleh orang lain, maka Allah mengetahui. Ya, dengan keilmuan Allah, dengan basarnya Allah, dengan semua kuasanya Allah tadi, maka Allah mengetahui segala tingkah laku perbuatan hamba-Nya. Jangankan yang sudah kita perbuat, yang akan kita perbuat pun diniatkan dalam hati kita, Allah Maha mengetahui itu. Wa huwal a'lam. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, Allah Maha kuasa tadi. Nah, ikhwan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita menyatakan, ya, maka kita merasakan bahwa Allah Maha segala-galanya tadi, Allah Maha tinggi tadi dan segala hal tadi, maka ketika kita sujud menciumkan jidat kita, kepala kita yang mulia ini, wajah kita ke tempat sujud sebagai prakteknya. Ya Allah, Engkau yang maha tinggi, kami ini ya menjadi mulia tidaklah ketika itu karena Engkau muliakan. Ketika kami ini bahagia, tidaklah itu ketika Engkau bahagiakan kami. Ya, kami sujud kepadamu ya Allah, kami berserah diri kepadamu ya Allah, kami menyerahkan segala permasalahan kami kepadamu ya Allah, karena kami yakin dan sadar Engkau yang maha tinggi yang menyelesaikan segala permasalahan ini. Itu diantaranya. Ya, maka siapapun dia, apapun pangkatnya dia, nak kaya, nak berduit, nak miskin, ya, yang sakit, yang sehat, ya, tapi ketika dia mampu tadi, maka ketika perintahnya sujud, ya, kondisi yang normal bisa sujud, maka semuanya sujud, ya, tetap menciumkan jidat, ya, kemana? Ke tempat sujud tadi. Ya, kenapa? Kita maha benar, ya Allah yang maha tinggi tadi. Jadi kota iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kemudian dari situlah kita pengikraran kita, menyatakan diri kita, menyembah kita kepada Allah dengan kalimat mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la, ya, tanpa wa bihamdi. Silakan. Kemudian juga kekuatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbuna wa bihamdika Allahumma ighfirli, di antaranya. Ya, setelah kita membaca doa tadi, lihat bentuk pengakuan kita dengan Allah yang maha tinggi tadi, sifat yang maha tinggi tadi. Kita memuji Allah, lalu kita memujinya kembali. Subhanakallahumma rabbuna, maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, wa bihamdika, dan kami memuji-Mu ya Allah, Allahumma ighfirli, maka ampuni dosa-dosaku, Allahumma ighfirli. Bisa doa tadi. Kemudian tadi yang kita sebutkan tadi kalimat subuhul qudus rabbul malaikati wa ruh, maha suci Allah, bersih Tuhan malaikat dan Ruh Jibril, maha suci Allah yang maha, ya, bersih Tuhannya malaikat Jibril, Tuhannya, ya, lagi pengikraran kita, pengakuan kita pada Allah yang menjadi Tuhan kita satu-satunya. Ya, kata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kesempatan yang terbaik ini, mari kita manfaatkan. Tadi dikatakan, ya, bahwa di antara waktu terdekat tadi adalah ketika sujud, maka Rasulullah perintahkan kepada kita vaksin, maka perbanyak doa, ya, kalimatnya perbanyak doa tanpa menyebutkan doa apa yang mesti dibaca. Artinya apa? Maka dengan kalimat vaksin itu perbanyaklah doa dengan doa apa yang bisa kamu lakukan. Ya, kemudian di kota iman yang dimuliakan Allah, adakah Ustaz doa yang diajarkan Rasul kepada sahabat? Ada. Ya, ada doa-doa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat, di antaranya kepada Abi Sa'id, ya, daripada Abi Sa'id, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW bersabda, beliau memanggil Muaz, ya Muaz, wahai Muaz, idza qadamta wajhaka sajidan, ketika kau meletakkan wajahmu dalam kondisi sujud, fakul, maka bacalah Allahumma a'inni ala syukrika wa husni ibadatika. Itu di antara doanya. Allahumma a'inni ala syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni. Dan insyaallah ini nanti kita hafal. Ya. Allahumma a'inni ala syukrika wa husni ibadah. Allahumma a'inni ala syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala syukrika wa husni ibadatika. Apa artinya? Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku untuk menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadati, dan bantulah aku ya Allah untuk menjadikan ibadahku ibadah yang terbaik. Kata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara doa yang Rasul sampaikan kepada Muaz. Cuma bukan berarti doa ini hanya untuk Sayyidina Muaz saja. Artinya apa? Rasul menyampaikan kepada Sayyidina Muaz, Sayyidina Muaz mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Artinya doa ini pun sama, kita pun bisa mengamalkan, membaca doa ini. Kemudian juga kepada iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa qala Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali, semoga Allah meridainya, beliau menyebutkan ahabul kalam ila Allah, di antara kalimat perkataan yang Allah cintai, Allah senangi, ayyaqulal abdu, ketika seorang hamba mengatakan wa huwa sajid, ketika di dalam kondisi sujud dia membaca Rabbi inni, ya Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Duhai Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, faghfirli, maka ampunilah dosa-dosa. Ya Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Jadi boleh dibaca semua, boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, kemudian kita baca tadi, ya, kalau dihafal Subhanal qudus rabbul malaikati war ruh, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'a wa basara, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma a'inni ala syukrika wa husni ibadatik, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Jadi kata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan juga dalam hadis yang lain daripada Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abi Daud, kana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu fi sujudi, beliau pernah membaca dalam sujudnya, Allahumma ghfirli dzanbi kullah, wahai Allah, ampuni diriku dan semua dosaku, diqqahu wa jillahu, yang detail sedetail apa yang terkecil dan yang besar, wa awwalahu wa akhirah, yang terdahulu dan yang di akhir, wa alaniyah wa sirrah, yang nyata ataupun yang tidak nyata. Itu kata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu. Adapun ketika kita ingin berdoa dengan bahasa kita, maka cukup di dalam hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mengetahui? Subhana rabbiyal a'la. Keikhlasan kami ini bahwa Engkau yang maha tinggi dan maha segala-galanya. Jadi kata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bacanya sudah sekarang 3 kali deh. Aduh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Sudah, tidak sempat lagi nak doa apa? Imamnya sudah bangkit tadi. Ya, artinya alhamdulillah paling tidak masih cuma baca. Tidak sempat lagi, cuma terbaca sekali. Jadilah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu diantaranya makna sedikit daripada makna tasbih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika kita baca dari saat kita sujud, ya, sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallah. Silakan jika ada pertanyaan sini. Dia khawatir iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kan? Ada. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bacaan tadi. Berarti Ustaz kalau lagi kami ngawalkannya maju, ya. Cuma jangan sampai kaget sampai sujud tadi ngapal ke tadi apalah bacaan tadi apa dia sudah, ya. Jangan kalau mikir ke tadi Subuhul Qudus Rabbul Malaika wa Ruh Allahumma inni laka sajadtu wa bika amantu Bika aslamtu sajada wajahya lillazi. Terus lamu mikir apalah tadi, lamu mikir tadi, ya sudah, maknanya baca di apalagi kondisi usia yang semacam ini, kadang-kadang sebelum sholat tadi lakukan hafalnya, ketika sholat tadi hilang dia, ya. Cuma insya Allah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu hafal semua, ya. Paling tidak Allahumma ini ala syukrika wa husni ibadatik itu hafal, ya. Paling mungkin kita tambah lagi Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ya. Kemudian tadi mungkin yang tadi agak panjang, ya, doa yang saya sebutkan tadi, ya, ketika di antara Rasulullah SAW pernah membaca ketika beliau sujud tadi, Allahumma firli dzanbi kullah diqqah wa jillah wa awwala wa akhirah wa alaniyah wa sirra. Pendek, ya. Cuma mungkin karena jarang didengar, itu yang menjadi agak susah tadi, ya. Sebenarnya tidak susah, ya. Cuma memang kondisi kita tidak bisa disamakan. Allahumma firli dzanbi kullah diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyata wa sirrahu. Pendek kan? Insya Allah yang awalnya apa? Allahumma firli dzanbi kullah diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyata wa sirrahu. Pendek. Cuma mungkin kalimat yang kullahu diqqahu wa jillahu, ya, wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu, mungkin karena jarang terdengar tadi sehingga agak lama kita mungkin nggak ngapalnya tadi. Cuma paling tidak kata saya tadi kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya, yang sudah kita hafal Allahumma inni ala syukrika wa husni ibadati. Tambah lagi Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Atau ada doa-doa yang lain yang dibaca. Silakan. Ya, kenapa? Karena kalimatnya faghfirul doa, perbanyaklah untuk membaca doa tadi, ya. Apalagi kalau dari ajulah nak lama ketika sujud tadi, membaca doa tadi. Boleh saat mintaan kami doa pertama, sujud pertama tadi, lalu kami minta lagi di sujud kedua tadi, ya, sampai berapa kali sujud? Satu rakaat dua sujud. Kalau sholat subuh berarti ada empat sujud, ya. Sholat maghrib ada enam sujud. Jadi ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna daripada sedikit Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sama tadi makna ketika kita menyatakan ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang doa yang lain yang kita sebutkan tadi bahwasanya Allahumma laka walaka aslamtu, aku menyerahkan diriku kepada Allah. Artinya apa? Ini pun sebagai bentuk penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha, mungkin ada yang sakit. Setelah sakit tadi dia berusaha berobat dan
terus berobat tadi, maka pada akhirnya tetap walaka aslam, tetap ya Allah aku menyerahkan diriku kepadamu. Kenapa? Fa'idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan tadi. Setelah berikhtiar tadi, ternyata masih belum juga diangkat Allah penyakit kita, maka kita sudah berserah dengan walaka aslam tuh, dan kita mulai berhusnuzon, pasti ada yang terbaik yang Allah kehendaki kepadaku. Bisa jadi insya Allah sebagaimana janji Allah, ketika penyakit yang ditimpa seorang hamba, maka hakikatnya ketika dia bisa menerima penyakit tersebut, maka Allah menggugurkan dosa. Artinya apa? Allah pengen menghapuskan dosa-dosa kita tadi. Makanya kalimat walaka aslam tadi. Kemudian juga kalimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca sadada wajhiya lillahi, mungkin yang biasa melakukan sujud tilawah insyaallah hafalin. Kenapa? Ini doa bacaan ketika sujud tilawah atau sujud sajadah. Ya, sajada wajhiya lillahi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, atau begitu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada juga langsung tabarakallahu ahsanul khaliqin tadi. Ya, sajadah, ya, aku sujudkan, letakkan wajahku lillahi khalaqahu, yang telah menciptakan wajah ini. Siapa? Allah. Ya, wasawwar, yang membentuk wajah ini. Ya, bentuk apa? Ada hidungnya, ada mata dan sebagainya. Wasaqqa sam'a, ya, wasaqqa apa? Dengan penglihatan. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, maka yang maha berkah dan sebaik-baik penciptaan hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi apa? Pada ini menjelaskan bahwa para ulama menjelaskan satu-satunya pencipta secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah, wajah kita, tangan kita, ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah ciptaan Allah, maka apa? Pengakuan kita atas kuasanya Allah semakin meningkat. Ketika semakin meningkat ini, maka penyerahan diri kita kepada Allah akan semakin dekat tadi. Lalu mulai kita menyadari kehinaan kita, kekurangan kita, ketidakmampuan kita dalam melakukan segala hal, maka kita hidup saling membutuhkan tadi. Kenapa? Ada yang bisa semacam ini, ada yang belum bisa. Maka dilengkapi dengan saling membutuhkan tadi. Maka ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah maha segala-galanya. Itu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita lakukan di saat kita sujud. Kemudian tentunya setelah kita sujud, iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah melakukan al-julus baina sajdatayn, yaitu duduk di antara dua sujud, ya, mutmainnan, ya, dengan penuh tumanina. Kita duduk di antara dua sujud tersebut, ya, kemudian kita membaca doa, ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya ada disebutkan, ya, bahwasanya ada nabi yang paling pendek, yaqulu marra, mengucapkan kalimat rabbil firli, paling pendeknya rabbil firli. Kemudian juga ada juga mengatakan, menyebutnya rabbil firli, rabbil firli, rabbil firli 3 kali, ya. Kemudian juga ada juga yang biasa kita baca, rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, ya, wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu di antaranya juga. Kemudian juga ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat Hudzaifah
yang menyatakan Rabbil firli tadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Majah yang berbunyi bahwasanya annahu sallallahu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Hudzaifah pernah salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakana yaqulu baina sajdatayn, ketika duduk di antara dua sujud beliau membaca Rabbil firli. Itu paling pendek. Boleh. Rabbil firli. Ya, sekarang. Kemudian disebutkan juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, ada pun yang biasa kita baca itu daripada Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abi Daud, Imam Ibnu Majah. Ya. Kemudian juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga batasannya dalam hadis yang lain dari Imam Muslim, ada rajulan, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah. Faqal, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa aqulu inna as'alu rabbi?" Duhai Rasul, kira-kira apa yang aku baca ketika aku minta kepada Tuhanku? Qul, maka katakanlah, bacalah, Allahumma firli warhamni warzuqni. Tiga kali. Allahumma firli warhamni warzuqni. Maka sebuah kalimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Kata Rasul, "Fa'innaha ulai tajma'ul laka dunya wa akhiratika." Karena tiga tadi mencakup permasalahan dunia akhirat. Allahumma firli, ya Allah, semua kita pengen diampuni dosa kita. Warhamni, kita semua pengen mendapatkan rahmat Allah. Warzuqni, kita semua pengen mendapatkan rezeki. Berbagai macam rezeki itu, ilmu, pengetahuan, ya, kesehatan tadi, anak yang soleh dan sebagainya. Maka kata Rasul, tiga ini mencakup masalah dunia akhirat tadi. Allahumma firli warhamni warzuqni. Nah, maka yang pertama yang dimuliakan Allah, dari berbagai macam hal ini, dari beberapa hadis ini, maka disimpulkan bacaan yang paling pendek Allahumma firli. Ya, ada warhamni warzuqni. Ya, ada pendapat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita baca juga yang panjang, Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Pakai yang mana? Silakan. Ya. Nak baca Allahumma firli, laju. Nak sempurna kita baca galau tadi, ya. Maka sebagai iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita duduk di antara dua sujud tadi, ya, lalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca doa tadi, di antara doa tadi Allahumma firli, ya Allah, ampuni dosa-dosa. Ya. Kemudian juga warhamni, ya, duhai Allah, rahmati aku, ya, warburni, ya, angkatlah, ya, kasihlah, warfa'ni, angkatlah derajat, warzuqni, ya, berilah rezeki kepadaku, ya, wahdini, berilah aku petunjuk, ya. Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini, berikan aku afiat, ya, wa'fu anni, maafkan aku. Ikhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya semua aktivitas kita tadi di dalam sholat tadi memohon, dan di antara permohonan yang tak pernah lewat apa itu? Ampunan. Mohon ampunan. Ketika sujud tadi minta doa ampunan. Ketika duduk di antara dua sujud minta doa ampunan. Bahkan nanti ketika kita sudah tasyahud minta ampunan. Ya, bahkan selesai sholat pun beristighfar, kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya, maka Allah masih sayang kepada kita. Allah ingatkan kita untuk senantiasa kita mawas diri, ingat diri bahwa ternyata kita ini banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Maka wajar ketika sholat gitu kita subuh minta ampunan, ketemu zuhur minta ampunan lagi, ketemu asar ampunan lagi, ketemu maghrib minta ampun lagi.
ketemu Isa, minta ampun lagi. Terus kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala ada kesalahan yang memang kita tidak menyadari, sebagaimana yang didoakan ketika ibadah sendiri apa wa'ala niyata wasirro, yang nyata, yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang kadang-kala dia sendiri tidak sadar melakukan perbuatan kesalahan itu. Ya, maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui pelajaran bacaan dulu di antara dua sujud ini, kita lagi-lagi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempersiapkan diri kita, lalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang sudah kita lakukan. Kadang-kala tidak sedikit perbuatan yang baik pun kadang-kala bisa jadi ada kesalahan kita lakukan. Contoh, awalnya menggunakan yang baik, cuma kadang-kala berubah niat ini ketika dipuji, ya. Atau kadang-kala dia ngasih, cuma ketika ngasih tadi mulutnya nyakitin, atau hal yang lain, ya. Mungkin ikhwan iman yang dimuliakan Allah, maka dengan kita mengampunan kepada Allah tadi, ya, Allah menerima ampun tadi, sehingga apa yang sudah kita perbuat tadi, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sholat pun kita diminta untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang sering saya ingatkan juga, kadang-kadang ada sedikit kita lagi sholat itu mikir yang lain juga, ya, lagi sholat. Ketika sholat tadi di belakang nyengok ke depan, nah, apa itu? Aku baca itu, mikir ke dia lagi. Atau tadi, bapak itu ke masjid, biasa datang ke masjid, ya kan begitu. Terus terbayang tadi, ya, setan terus membisiki tadi, maka itulah di antara kesalahan-kesalahan kita yang kadang-kadang terjadi tadi. Tapi Allah pengampun tadi, tetap Allah berikan kesempatan kita untuk mengampunan. Bahkan tadi dalam gerakan-gerakan tadi kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk tetap minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu di antara doa-doa yang kita lakukan. Jadi bacaan di antara dua sujud ini ada Allahumma firli, Allahumma firli, Allahumma firli, atau Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afi wa'afani, atau Allahumma firli warhamni warzuqni. Ya, itu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita amalkan semua. Ada pertanyaan Mas Tekan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih bagus atau baik bacaan firli Allahumma firli dengan Rabbil firli? Apa bedanya? Terima kasih. Ya, sebenarnya ini Rabbil firli dengan Allahumma firli itu sama. Kalau Rabbi itu ibarat kita nih, Allah Tuhanku. Kalau kan nama Allah itu ada Rabbul, Ilahun, Allah, begitu. Jadi kalau Allah ini kita menggunakan nama yang lain. Allah, Rabbi, Tuhanku, tapi tetap Allah juga. Jadi hadisnya ada dua memang. Jadi ada menggunakan Rabbi, ada menggunakan Allah, Allahumma firli. Jadi bagus kan? Ya, dan kita pakai Rabbi firli. Laju, Allahumma firli, laju. Silakan. Ada Allahumma firli, ada Rabbi firli. Nah, semuanya pernah disebutkan. Ya, yang seperti kata saya tadi, ketika dari Ibnu Abbas, riwayat Imam Tirmidzi menggunakan Allahumma firli, ya. Kemudian juga di riwayat yang lain, ya, menggunakan seperti yang saya sebutkan tadi dalam hadis dari Muaz, ya, itu Rasul mengajarkan Muaz untuk membaca Rabbi firli. Jadi memang ada kalimatnya, ada Allahumma firli, ada Rabbi firli, maka silakan pakai yang kita lebih nyaman dulu. Nah, pakai Allahumma atau Rabbi firli. Jangan Allahumma firli. Ayo. Ya, silakan. Siapa saja kita masuk. Yang mau firli aku tidak apa ya? Kalau mau firli aku tadi ya, sudah benar begitu. Jadi khotbah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Sama seperti Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ada Allahumma firli wali walidayya, ya buat dengan nak pakai Rabbil firli. Lanjut Allahumma firli. Begitu. Kalau Allahumma firli artinya maknanya. Kalau astagfirullahaladzim, Ya, kalau astagfirullahaladzim, astagfirullah, aku mohon ampunan. Aku mohon ampunan. Kalau Allah mengampuni, doa Allah ampunilah. Ampun artinya kalau Allah itu Allah, perbuatan Allah yang mengampuni. Astagfirullah, lafaz itu yang memohon tadi. Begitu. Jadi Ghafar itu yang berhak memberikan ampunan hanya Allah. Ya, kemudian ketika astagfirullah, aku mohon ampun. Kalau Allah maghfirli, ampunilah. Astagfirullah, aku mohon ampunan. Gitu. Mohon ampunan. Nah, istighfar astagfirullahaladzim. Dan astagfirullahaladzim, aku mohon ampunan. Ya, kalau istighfar, dia memohon ampunan. Contoh kalimatnya, summa astaghfara salatan. Lalu beliau setelah salat beliau beristighfar 3 kali. Apa bentuk istighfarnya? Tadi astagfirullah paling pendeknya, astagfirullahaladzim tengah-tengahnya, nah panjangnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Pendeknya astagfirullah. Begitu juga. artinya bagi yang menurut saya bagus astagfirullahaladzim. Karena mohon nanti salah kalau Allah seolah-olah berita Allah tenang. Itu di dalam konteks bahasa Arab, dan konteks bahasa Arab, ketika bentuknya Allah maghfirli itu bukan diartikan perintah, tapi doa dalam istilah bahasa Arab. Cuma ketika makanya sama begini, ketika dari bawahan kita bayar ke atasan minta tanda tangan, ya itu kan minta pak. Minta tantangan, ya kan? Itu kan kalau bahasa kita perintah. Kalau yang lain, cuma bukan ketika kita ke atas namanya permohonan. Sama. Ketika bawa kau tanda tangan hanya dari atas ke bawah, maka istilahnya perintah. Sama istilah bahasanya kalau bentuknya Allah maghfirli bukan dikatakan perintah, tapi permohonan doa. Gitu. Begitu. Itu di antara. Jadi intinya kalau astagfirullah lebih identik kepada zikir, miripnya. Ada pun ketika Allah maghfirullah itu lebih identik kepada doa. Ya, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat itu kan ketika hari Jumat itu kan. Itu bentuk isi doanya. Begitu. Cuma ketika kita beristighfar ketika jadi astagfirullah, astagfirullah. Begitu. Gitu. Terus dan ikhwan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua dan kita lebih dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik lagi. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa nas'aluka ya علما كثيرا تنفعنا في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.